Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fajar Trimo Saputra, calon fasilitator kewirausahaan Dinkop UKM Kabupaten Purbalingga. Saya merupakan peserta Latsar angkatan 80. Adapun judul aktualisasi saya adalah optimalisasi pelayanan UMKM melalui ESOP kegiatan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga. Dan berikut kegiatan aktualisasi yang saya lakukan, di mana terdiri dari 5 kegiatan. Kegiatan pertama adalah melakukan perencanaan atau analisis mengenai kebutuhan standar operasional prosedur kegiatan pelayanan UMKM. Tahapan kegiatannya ada 3, yaitu melakukan identifikasi masalah, peluang, dan tujuan dari adanya SOP kegiatan pelayanan, serta konsultasi kepada mentor sebelum dilakukannya hal tersebut. Output, gambaran jelas mengenai gagasan permasalahan yang timbul, peluang yang ada, dan tujuan yang akan dicapai. Dalam melakukan identifikasi, saya berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengaktualisasi nilai berorientasi pelayanan. Tahap kedua, menentukan kebutuhan informasi, dilanjut pengumpulan data dukung SOP pelayanan. Outputnya, terkumpulnya dokumen berupa data-data informasi pokok penyusun SOP. Saya menentukan kebutuhan informasi disertai dengan integritas tinggi untuk mengaktualisasi nilai akuntabel. Tahap yang ketiga, melakukan penyortiran informasi terhadap data terkumpul setelah dilakukan diskusi antar personil. Outputnya, tersajinya dokumen data informasi. Saat melakukan penyortiran data, saya konsisten dan berdedikasi untuk mengaktualisasi nilai loyal. Lalu kegiatan kedua, merumuskan dan membuat SOP kegiatan pelayanan UMKM secara sistematis berdasarkan data-data hasil analisis. Tahapan kegiatannya ada 3, yaitu pertama, menentukan model SOP kegiatan yang akan dibangun berupa flowcharts, option charts, atau simple steps. Output, terpilihnya model SOP kegiatan pelayanan yang tepat. Untuk menentukan model yang tepat, saya menggunakan learning agility untuk mengaktualisasi nilai kompeten. Tahapan kedua, merinci step by step kegiatan dalam alur flowcharts untuk semua jenis pelayanan yang sering dilakukan oleh instansi. Outputnya, langkah kegiatan dalam SOP kegiatan pelayanan menjadi terperinci. Saya melakukan perincian langkah-langkah secara cermat, efektif, dan efisien untuk mengaktualisasi nilai akuntabel. Tahapan ketiga, melakukan FGD dengan perwakilan masyarakat dan hasilnya digunakan untuk penyelarasan isi SOP kegiatan pelayanan UMKM. Output, terbentuknya sebuah SOP kegiatan pelayanan UMKM yang selaras. Saya melakukan inovasi melalui penyelarasan hasil FGD agar SOP yang didapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mengaktualisasi nilai adaptif dan berorientasi pelayanan. Kegiatan ketiga adalah penerapan secara digital SOP kegiatan pelayanan UMKM yang telah dirumuskan. Tahapan kegiatannya ada 3, yaitu 1. Menyajikan kepada atasan hasil dari SOP yang telah terbentuk untuk mendapatkan persetujuan. Outputnya, disetujunya SOP kegiatan pelayanan UMKM. Ketika penyajian, saya berkomitmen pada saran atasan untuk mengaktualisasi nilai loyal. Tahapan kedua, penerapan atau implementasi SOP kegiatan pelayanan UMKM. Output, meningkatnya kualitas pelayanan UMKM. Ini merupakan indikator sukses instansi dalam memberikan pelayanan prima, dan ini mengaktualisasi nilai kompeten. Tahapan ketiga, penyebarluasan SOP secara digital, baik website ataupun sosmed, kepada semua personil bidang UKM terkait SOP kegiatan pelayanan UMKM. Output, personil bidang UMKM mengetahui SOP yang telah diberlakukan. Dalam penyebarluasannya, saya bertekad membantu orang lain belajar terhadap hal-hal baru untuk mengaktualisasi nilai adaptif. Kegiatan keempat, melakukan sosialisasi terkait teknis
dan isi SOP kegiatan pelayanan UMKM kepada semua personil bidang UMKM. Tahapan kegiatannya ada 3, yaitu tahap pertama, merancang keseluruhan materi yang perlu disampaikan terkait hal-hal pokok SOP dalam sosialisasi. Outputnya, tersusunnya materi sosialisasi yang interaktif. Perancangan dilakukan dengan cermat dan proaktif untuk mengaktualisasi nilai akuntabel. Tahap kedua, melakukan koordinasi dengan atasan untuk petunjuk waktu pelaksanaan sosialisasi serta metode penyampaiannya. Output, disepakatinya jadwal dan metode sosialisasi. Koordinasi dilakukan agar tidak mengganggu pekerjaan dan lingkungan kerja tetap kondusif untuk mengaktualisasi nilai harmonis. Tahapan ketiga, melaksanakan sosialisasi yang telah dikoordinasikan sebelumnya dengan keseluruhan materi. Output, terlaksananya kegiatan sosialisasi. Dalam sosialisasi, saya bersinergi dengan rekan kerja lain untuk mengaktualisasi nilai kolaboratif. Kegiatan kelima adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SOP kegiatan pelayanan UMKM. Tahapan kegiatannya ada 3, yaitu menyiapkan draft wawancara dan kuesioner terhadap efek implementasi SOP kegiatan pelayanan UMKM yang baru. Output, terbentuknya atau adanya dokumen yang sistematis untuk mengevaluasi SOP. Nah, draft kuesioner dan wawancara disusun sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar sebagai nilai nasionalisme untuk mengaktualisasi nilai loyal. Tahapan kedua, melakukan wawancara dan juga sebaran kuesioner. Output, diperolehnya hasil wawancara dan kuesioner penilaian. Dalam pelaksanaannya, saya menghargai pendapat setiap orang untuk mengaktualisasi nilai harmonis. Tahapan yang ketiga, melakukan perbaikan dan pendampingan terhadap SOP kegiatan pelayanan UMKM. Output, terbentuknya SOP kegiatan pelayanan UMKM hasil dari perbaikan. Saya melakukan perbaikan terus-menerus demi terciptanya SOP pelayanan berkualitas tinggi untuk mengaktualisasi nilai berorientasi pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sofia Hikmawati. Saya dari PLUT KUMKM Purbalingga, Dinkop UKM Purbalingga. Di sini saya ingin memberikan testimoni terkait program yang Fajar buat, yaitu optimalisasi pelayanan UMKM melalui ISOP. Jadi menurut saya program tersebut mempermudah dalam pelaku usaha konsultasi, jadi tidak harus ke kantor seperti itu. Jadi mempermudah, kemudian mempercepat, jadi membuat efisien. Seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya berkesempatan untuk memberikan sebuah testimoni terkait dengan ESOP, Elektronik SOP, program aktualisasi dari Mas Fajar dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Purbalingga. Saya Raka selaku pendamping PLUT Pusat Layanan Usaha Terpadu dari Dinas Koperasi dan UMKM merasa terbantu dengan adanya ESOP, Elektronik SOP dari Mas Fajar. Hal itu bisa memberikan bantuan pada saya, terutama pada saat memberikan informasi ataupun pendampingan kepada pelaku usaha yang ada di daerah ataupun di Kabupaten Purbalingga, agar pelaku usaha mendapatkan informasi yang tepat, informasi yang jelas dan efektif, terutama untuk kemajuan ataupun fasilitas-fasilitas yang bisa didapatkan oleh pelaku usaha di Kabupaten Purbalingga. Memperkenalkan diri, nama saya Daryan, pelaku UMKM Purbalingga. Saya ingin memberikan testimoni kepada Mas Fajar. Saya sangat terbantu sekali dengan program Mas Fajar yang diberikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena mempermudah mengakses fasilitasi dari dinas. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anda Umi Nurnaningsi, MSI, Kabid UMKM, juga selaku mentor dari Saudara Fajar Trimo Saputro, akan memberikan testimoni terkait SOP kegiatan pelayanan pada Dinkop Kabupaten Purbalingga. Dengan adanya SOP, menurut saya
membuat efektif kegiatan layanan di bidang ini. Karena memang sebelumnya belum ada SOP terperinci terkait pelaksanaan pelayanan di Dinkop UKM Kabupaten Purbalingga. Semoga Mas Fajar bisa terus berkontribusi dalam pelaksanaan pelayanan di Dinkop UKM Kabupaten Purbalingga. Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.